Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Abdul Aziz Nur, mahasiswa kelas B semester 3, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dan penerapan dari teori eksistensial humanistik. Konsep utama eksistensial humanistik adalah freedom atau kebebasan dan responsibility atau tanggung jawab. Selain memiliki keunikan diri sendiri, manusia juga tidak lepas dari keberadaan orang lain. Gejala alienasi atau penyimpangan merupakan gejala keterasingan dengan diri sendiri, dengan lingkungannya atau dengan Tuhannya, sehingga individu yang bersangkutan kehilangan eksistensi diri. Eksistensial humanistik diperlukan bagi individu yang mengalami kekosongan batin. Tingkah lakunya merupakan refleksi dari apa yang diharapkan orang lain pada dirinya, misalnya dengan terpaksa, terlanjur, dan sebagainya. Eksistensial dan humanistik pada dasarnya merupakan suatu hal yang terpisah, namun memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa eksistensial terapi, subjek reality, kepercayaan pada klien, sama dengan humanistik terapi yang memuat freedom, choice, meaning, autonomy, value, tujuan, dan personal responsibility. Dan perbedaannya ialah eksistensial terapi menekankan pada kecemasan dan pada manusia tidak ada internal nature, sedangkan humanistik terapi tidak terlalu menekankan kecemasan. Tiap manusia mempunyai potensi untuk membuktikan mendapat kondisi natural yang tumbuh secara otomatis. Lanjut, pandangan eksistensial humanistik terhadap sifat manusia. Yang pertama, tentang kesadaran diri, yaitu manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Kemudian, semakin besar kesadaran dirinya, maka semakin besar pula kebebasannya untuk memilih alternatif-alternatif. Selanjutnya, kebebasan memilih dan bertindak itu disertai dengan tanggung jawab. Lalu, manusia bertanggung jawab atas keberadaan dan nasibnya. Yang kedua, tentang kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Selanjutnya, kecemasan juga bisa diakibatkan oleh kesadaran atas keterbatasannya dan atas kemungkinan yang tak terhindarkan untuk mati atau non-being. Selanjutnya, tentang penciptaan manusia. Manusia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Kemudian menjadi manusia juga berarti menghadapi kesendirian. Lalu manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya dalam suatu cara yang bermakna. Manusia juga berusaha untuk mengaktualisasikan diri, yakni mengungkapkan potensi-potensi manusiawinya. Apabila gagal mengaktualisasikan dirinya, maka ia bisa menjadi sakit. Berkaitan dengan teknik yang digunakan dalam eksistensial humanistik, bahwa tidak ada teknik tertentu yang ditentukan secara ketat. Metode-metode yang berasal dari Gestalt dan analisis transaksional sering digunakan. Kemudian mengintegrasikan metodologi dan konsep-konsep psikoanalisis. Untuk melakukan konseling dengan teknik pendekatan eksistensial humanistik, maka sangat perlu untuk mengetahui hakikat konseling yang dimaksudkan dalam teori ini, yakni dalam proses konseling, konselor membantu menimbulkan pemahaman dalam individu konseli untuk menjadi pribadi yang utuh dan menempati taraf tertinggi. Tahap selanjutnya ialah pencarian makna. Pada hakikatnya, konseling menekankan renungan filosofis tentang eksistensi manusia. Selanjutnya, upaya pemikiran tersebut menghasilkan kesadaran akan makna yang sebenarnya. Begitu juga dengan semua masalah yang terjadi. Konseling mengupayakan untuk menelaah
dan menemukan makna di balik masalah tersebut. Upaya itu bertujuan untuk menemukan makna lain yang positif sehingga manusia tidak larut terus-menerus dalam merasakan penderitaan dari masalah yang ada. Kemudian, makna positif tersebut akan menjadi motivasi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, klien bebas dan bertanggung jawab atas keputusannya. Klien dengan sifat dasar manusia memiliki kebebasan yang tidak boleh diganggu. Kebebasan tersebut tentunya diimbangi dengan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Kebebasan ini berlaku jika keputusan yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai universal dan norma yang berlaku. Andaikan bertentangan, maka konselor berhak untuk memberikan pemahaman yang baru yang lebih tepat. Selanjutnya, fokus pada keadaan saat ini. Konseling dilakukan dengan berfokus pada apa yang terjadi pada konselor saat ini. Dengan menggunakan pengalaman sadar, proses konseling berusaha menemukan solusi dari masalah yang ada. Konselor tidak mengeksplorasi alam bawah sadar konseli secara formal, melainkan tetap menjaga keadaan pikiran konseli di keadaan gelombang sadar. Selain itu, konseling tidak berupaya melakukan regresi dan memanipulasi kejadian di masa lalu. Kejadian masa lalu hanya digunakan sebatas untuk identifikasi masalah. Selanjutnya, situasi hubungan dalam konseling. Seorang konselor harus memiliki modal berupa karakter yang memenuhi kualifikasi profesi konseling. Selanjutnya, konselor mengupayakan terbangunnya hubungan baik antara dirinya dan konseli selama proses konseling. Pasalnya, keadaan ini bisa menjadi stimulus terjadinya situasi terapeutik dan terjadinya perubahan positif. Hubungan seperti itu bisa terbentuk dengan kejujuran, integritas, keberanian, empati, dan rasa saling menghormati dan sebagainya. Selanjutnya, penggunaan media konseling. Konseling tidak berjalan monoton dan terpaku pada teknik tertentu. Kreativitas konselor diharapkan untuk menunjang efektivitas konseling. Dengan bermodalkan media yang memungkinkan, konselor bisa merancang strategi yang tepat untuk melakukan konseling. Pesan dan solusi yang selama ini dikemas dalam bentuk nasihat direktif bisa dikemas dengan menggunakan media yang memungkinkan dan lebih menarik, misalnya berupa dialog, simulasi permainan, biblioterapi, dan lain sebagainya sesuai dengan kreativitas konselor. Berikut ini akan ditayangkan contoh dalam penerapan konseling eksistensial humanistik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Kamu yang kemarin kan? Iya. Kalau boleh tahu, atas nama siapa? Saya Abdul Aziz. Boleh diceritakan bagaimana keluhan yang dialami? Jadi begini Pak, sebenarnya itu saya punya minat di bidang agama Islam. Tapi setelah saya lulus SMA sekolah, orang tua saya ini ingin supaya saya masuk di bimbingan konseling. Padahal sebenarnya saya tidak memiliki minat di situ. Kan kamu sudah menyadari dari kamu bahwa kamu punya potensi dan minat dalam bidang agama. Kira-kira bagaimana cara kamu agar leluasa dalam mendalami minatmu? Sebelumnya saya juga sudah coba memberikan pemahaman ke orang tua saya kalau sebenarnya saya itu minat ke bidang agama. Saya juga memberikan pemahaman ke mereka kalau saya akan sukses nanti kalau saya memang memasuki jurusan yang sesuai dengan saya, apalagi yang saya minati. Apalagi saya juga mau belajar sungguh-sungguh. Memang betul, kalau kita mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan bidang kita, pasti akan sulit. Kemudian, pasti kamu sedang dalam keadaan bimbang atau kesulitan, bahkan tidak mampu kalau mengambil jurusan bimbingan konseling. Itu yang saya khawatirkan. Saya takut tidak bisa bersaing nanti jika mengambil jurusan bimbingan konseling, dan saya khawatir orang tua saya juga jadi kecewa.
Mungkin kamu bisa coba saja dulu ambil jurusan bimbingan konseling. Bisa jadi kamu ada potensi di situ. Memang sih Pak, saya juga punya potensi di situ, tapi keinginan saya adalah memperdalam ilmu agama saya, pemahaman agama saya. Makanya saya sangat ingin mengambil jurusan agama supaya saya juga punya keseriusan dalam belajar karena sesuai dengan minat saya. Kalau begitu, permasalahannya berkaitan dengan orang tua ya. Jadi yang orang tua ini berharap kamu mengambil jurusan bimbingan konseling. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita usahakan mengundang orang tua kamu supaya bisa kita bahas bersama-sama begitu. Bagaimana? Iya Pak, supaya orang tua saya juga bisa paham dengan minat dan kebutuhan saya begitu. Kalau begitu sebelumnya catat dulu nama orang tua kamu dan juga nomor teleponnya, silakan. Ini Pak, sudah. Ya. Ini artinya kamu sudah menyepakati perjanjian kita akan melakukan konseling di pertemuan selanjutnya. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan konseling ini? Dan bagaimana dengan perasaan sebelumnya? Apakah lebih baik? Saya merasa lebih baik, lebih ringan karena saya mendapat tempat untuk menyalurkan permasalahan yang saya hadapi sekarang. Jadi saya juga punya pengetahuan baru tentang konseling ini. Alhamdulillah, dengan proses konseling ini kamu sudah bisa memahami keadaan dirimu sehingga kamu bisa nanti lebih totalitas dalam aktualisasi diri, dan kamu juga insyaallah menjadi lebih sukses nanti. Amin. Saya yakin kalau orang tua saya nanti mengizinkan, saya bisa serius dan memaksimalkan kemampuan saya sehingga saya bisa menjadi lebih sukses begitu. Sebelumnya terima kasih Pak sudah membantu saya. Oke, saya juga meminta maaf kalau ada proses konseling ini ada kesalahan. Saya punya kesalahan yang saya lakukan, jadi saya mohon maaf. Saya juga berterima kasih karena saya sekarang menjadi lebih lega. Kita doakan saja supaya kedepannya lebih baik lagi dan juga dipermudah insyaallah. Oke, terima kasih Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian materi yang dapat saya paparkan, dengan harapan materi ini dapat mudah dipahami dan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Tentunya materi yang saya sampaikan tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran dapat saya terima untuk perbaikan lebih baik lagi ke depannya. Akhir da'wana, billahi fi sabilillah, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.